Nah, nanti kalian buat hipotesis. Hipotesis itu ada dua jenis, ada H0 dan ada H1. H0 itu tidak ada pengaruh, sedangkan H1 itu ada pengaruh. Contohnya seperti ini. Untuk H0, cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan. Kalau untuk H1, cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Seperti itu. Nah, jika sudah membuat hipotesis, langkah selanjutnya kalian membuat variabel. Variabel itu ada 3, ada variabel bebas, ada variabel terikat, kemudian ada variabel kontrol. Untuk variabel bebasnya yaitu yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikatnya yang dipengaruhi. Nah, kalau dilihat dari masalah yang tadi Ibu contohkan antara cahaya dengan tumbuhan, maka yang mempengaruhi atau variabel bebasnya yaitu cahaya matahari. Sedangkan untuk variabel terikatnya yaitu yang dipengaruhi, maka yang termasuk pada variabel terikat tersebut jika dilihat dari judul, contohnya adalah tumbuhan. Dan ada lagi satu variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah perlakuan, di mana setiap perlakuan itu harus sama. Diawali dari potnya harus sama bentuk dan ukurannya, kemudian tanamannya harus sama. Jika kalian mau menanam cabai, cabainya harus sama, kemudian kadar airnya harus sama, kadar pupuknya juga harus sama. Nanti ketika proses penelitian gak boleh beda-beda ya. Kalian menguji hipotesis ini artinya kalian akan menguji apakah benar si cahaya itu ada pengaruhnya atau tidak. Untuk membuktikan bisa dilakukan dengan cara eksperimen atau percobaan. Nah, kebetulan karena Ibu itu penelitiannya atau objek kajiannya mengenai cahaya matahari dan tumbuhan, cara eksperimennya seperti yang di atas. Ibu menyediakan beberapa kotak kardus, ada kotak A, B, C. Kemudian di atas si kardus tersebut dikasih lubang supaya ada cahaya matahari. Lubangnya ada yang di atas, ada yang di sisi kanan, dan ada yang di sisi kiri. Ibu amati selama beberapa hari, kurang lebih 1 minggu. Ternyata hasil pengamatan si tumbuhan ada yang tumbuh ke atas lurus arah tumbuhnya, ada yang arah tumbuhnya bertambah panjang tapi arah tumbuhnya ada yang belok ke kiri dan ada yang belok ke kanan. Nah, hasil dari penelitian tersebut dimasukkan atau ditulis pada bagian memproses atau menganalisis data. Di sana kalian nanti bikin tabel pengamatan, hasil pengamatan tadi ditulis secara rapi. Nah, kalau sudah ditulis nantinya, kalau sudah selesai pengamatannya akan ditarik kesimpulan, yaitu pada tahap ke-9. Nah, di sana kalian tarik kesimpulan, apa kesimpulan hasil dari pengamatan kalian. Nah, kebetulan hasil dari pengamatan Ibu tadi, cahaya itu sangat berpengaruh terhadap arah tumbuhan atau arah tumbuh tanaman. Nah, jadi kalau tanaman itu sangat amat mengikuti arah cahaya gitu. Nah, berarti terbukti di sini yang H1 itu benar-benar terjadi gitu, sangat mempengaruhi. Jadi cahaya sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, setelah selesai nantinya si hasil penelitian kalian itu harus dipublikasikan. Dipublikasikannya bisa berbagai cara. Bisa kalian nantinya dibuat kayak seperti buku, kemudian disimpan di perpustakaan supaya orang lain dapat baca, kemudian dapat menambah ilmu. Lalu bisa juga kalian share hasilnya berupa soft file ke internet, kemudian ke media sosial seperti Facebook, ataupun bisa kalian jadikan ebook dan lain sebagainya. Nah, yang pada intinya kalian harus mempublikasikan supaya hasil penelitian kalian itu bisa dibaca oleh orang lain sehingga bisa menambah ilmu juga untuk orang lain. Nah, itu mengenai metode ilmiah.